Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andra Firmansyah dari kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai program ini, yaitu penerapan BSD dan AVL pada taman lindung. Nah, jadi tujuan dari program ini yaitu mempermudah pengolahan data tanaman lindung di taman. Harapannya dengan menggunakan program ini tuh proses pembuatan, penghapusan, dan pencarian data itu akan lebih cepat karena menggunakan metode BSD dan juga AVL. Kemudian apa yang dikelola pada program ini? Jadi program itu mengelola data tanaman berupa ID, nama tanaman, jenis tanaman, dan juga jumlah dari tanamannya. Kemudian apa itu BSD dan AVL? Nah, BSD adalah struktur data pohon binар yang memiliki sifat khusus. Yang pertama, setiap node-nya memiliki maksimal 2 anak kiri dan kanan. Untuk yang kedua, untuk setiap node-nya itu nilai pada anak kiri itu lebih kecil pada parent-nya. Kemudian untuk yang kanan itu lebih besar pada parent-nya. Nah, yang ketiga, struktur ini memungkinkan pencarian, penyisipan, dan penghapusan elemen dengan waktu rata-rata yang efisien jika pohon seimbang. Nah, BSD itu digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pencarian cepat, pengurutan data, dan pengolahan data yang memerlukan struktur terurut. Nah, untuk visualisasinya nanti kita bakalan visualisasi mengenai yang pertama itu ada penyisipan atau insert, ada pencarian search, dan juga penghapusan delete. Ini untuk BSD. Jadi yang pertama untuk penyisipan, jadi misal kita punya node 10, kemudian kita tambahkan child 5, dia akan melakukan perbandingan dengan parent-nya. Jadi nanti dibandingkan 5 dan 10 itu lebih besar mana. Kalau lebih kecil nanti akan ditaruh di sebelah kiri. Kemudian kita sisipkan lagi 15. Jadi nanti dibandingkan, karena di sini child dari 10 masih 1 dibandingkan dengan 10 lagi, apakah lebih kecil atau lebih besar. Karena lebih besar, dia dimasukkan ke 15 di kanan, yaitu 15. Kemudian di sini ada pencarian. Jadi kita punya sebuah tree yaitu 10 dengan child kirinya 5, child kanannya 15. Di sini kita mencari nilai 15. Jadi yang pertama kita cari dari parent-nya 10. Kalau nggak ketemu nanti geser ke node sebelah kirinya yaitu 5. Kalau nggak ketemu kita langsung geser ke node sebelah kanan dari parent-nya ini. Nah, itu ketemu 15. Kemudian untuk penghapusan, nah di sini kita mau menghapus, misal kalau dari tree itu punya satu child, ini contohnya ada 15 dengan childnya sebelah kiri 5. Kalau 15 dihapus, nah jadi 5 ini jadi sebuah node menggantikan posisi 15. Kemudian di sini kita akan menghapus sebuah node yang punya 2 child yaitu 10. Jadi pada proses penghapusan ini nanti dia akan melakukan perbandingan dari 5 dan 15, itu dicari ada yang lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 15. Nah, karena kebanyakan program itu ngambil dari child sebelah kanan, jadi 15 ini menggantikan posisi dari 10. Kemudian di sini ada AVL. Jadi AVL itu Adelson, Velsky, dan Landistri, yaitu jenis pohon binар pencarian atau BSD, tapi di sini dia itu menjaga keseimbangan antara subpohon kiri dan kanan untuk setiap node-nya. Nah, di AVL ini keseimbangan itu dicapai dengan memastikan bahwa dari selisih dari antara subpohon kiri dan kanan itu tidak lebih dari 1. Nah, jadi kalau perbedaan tingginya lebih 1 akan dilakukan rotasi untuk mengembalikan keseimbangannya. Nah, untuk properti dari AVL ini yang pertama ada BSD. Sama seperti BSD, untuk setiap node-nya nilai di subpohon kiri itu lebih kecil dan kanan itu lebih besar. Nah, yang kedua itu di sini yang membedakannya ada keseimbangan tinggi. Jadi setiap node-nya itu memiliki balance factor yang dihitung sebagai, di sini ada perhitungan balance factor. Jadi balance factor ini didapat dari height dari sebelah kiri dan dikurangi oleh height dari sebelah kanan. Itu nilai balance factornya. Kemudian di sini ada rincian dari balance factor. Kalau balance factor itu plus 1 artinya subpohon kiri itu lebih tinggi 1 tingkat daripada kanan. Kalau 0 ini balance, jadi tingginya itu sama. Kalau min 1 artinya yang kanan itu lebih tinggi 1 tingkat. Nah, kalau balance factor lebih dari 1 atau kurang dari 1, maka pohon ini tidak dianggap seimbang, maka diperlukan rotasi untuk mengembalikan keseimbangannya.
Nah, untuk rotasi dalam AVL ini ada 4, yaitu rotasi kanan. Ini digunakan ketika sub pohon kiri lebih tinggi. Untuk rotasi kiri itu digunakan sub pohon kanan lebih tinggi. Untuk rotasi kiri kanan digunakan ketika anak kiri lebih tinggi di sebelah kanan. Anak kiri itu maksudnya ada pohon, tapi yang child dari sub pohon kanan itu lebih tinggi yang kirinya. Ini sama yang rotasi kanan kiri. Ini lebih tinggi kanan pada bagian pohon sebelah kiri. Kemudian di sini ada visualisasi. Jadi di sini ada penyisipan. Bedanya dari BST tadi, di sini itu misal kita udah punya pohon, di sini 10, childnya sebelah kiri 5, sebelah kanannya 15, dan dari 15 ini punya child lagi 20 di sebelah kanan. Nah, kalau dilihat di sini kan nggak seimbang, maka dilakukan rotasi. Di sini diseimbangkan, jadi pairnya itu diganti 15, child kirinya 10, kemudian dia punya child lagi, seharusnya 5, terus sebelah kanannya itu jadi 20. Nah, untuk penghapusan di sini dilakukan, misal 15 ini dihapus, maka akan dilakukan proses sama seperti tadi, cuma nanti akan dirotasi. Di sini pairnya lip 10 dengan child sebelah kiri 5 dan juga child sebelah kanan 20. Nah, itu penjelasan dari program, gambaran dari programnya dan juga metode AVL dan BSD. Untuk programnya sendiri nanti bakalan aku jelasin terpisah. Next. Nah, kemudian di sini ada penjelasan untuk kodenya. Jadi yang pertama, ini ada include standar library dari C, ada standar input output, standar library, dan juga string. Nanti ada manipulasi string juga di dalamnya. Kemudian ada pembuatan struct, ini struktur data untuk BSD dan AVL, yang isinya itu ada ID, integer, kemudian namanya char, panjangnya 50 karakter, ada char jenis, panjangnya 50 karakter, ada integer jumlah, itu jumlah tanamannya. Kemudian di sini ada pembuatan node lagi, struct, untuk childnya bagian kiri dan juga kanan. Nah, kemudian ada penambahan lagi, ini khusus untuk AVL-nya nanti. Nah, kemudian di sini ada function buat mendapatkan tinggi node. Jadi namanya get height, ini parameternya dari struktur datanya. Nah, nanti dia itu bakal ngembaliin nilai node. Kalau misal ini ada ternary condition, kalau misal dari 0, kalau 0 dia ngembaliin 0, tapi kalau enggak dia ngembaliin tinggi dari node-nya. Nah, terus di sini ada integer max. Di sini digunakan untuk perbandingan. Jadi apakah nilai A ini parameternya integer A dan B, dia akan ngembaliin berupa variabel mana yang lebih gede. Kalau misal dari A yang lebih gede dia bakal ngembaliin A, kalau lebih kecil dia bakal ngembaliin B. Di sini juga pakai ternary function. Kemudian di sini ada pembuatan node. Jadi namanya create node fungsinya, yang parameternya itu ID, nama, jenis, dan jumlah. Nah, di sini ada pembuatan node. Ini sama alokasi memori juga. Nanti dari node baru ini bakalan ngambil ID ya dari parameter buat ID-nya. Kemudian ngopi pakai string copy yang tadi kita pakai library string copy namanya dari parameter nama, string copy untuk jenis dari parameter jenis, untuk jumlah dari parameter jumlah. Nah, yang pertama ini kirinya sebelah child kirinya itu dibuat 0. Kemudian untuk tingginya itu dibuat 1. Ini tinggi awal. Nah, langsung di return. Kemudian di sini ada function buat rotasi. Nah, ini buat rotate right. Nah, itu parameternya itu struktur datanya, dan juga ini Y buat itunya, kayak penggantinya namanya. Dia tuh dibuat jadi nama Y. Nah,
itu nanti dari struktur data ini dari X itu nanti diisi oleh node ini tapi yang child left-nya. Kemudian untuk struct node yang kedua ini diisi oleh X yang bagian right-nya. Jadi nanti prosesnya yang X right itu diisi Y. Nah, Y left-nya itu diganti oleh P2 tadi. Nah, untuk mendapatkan tinggi dari Y dan X-nya itu diambil pakai max. Kemudian dapat height yang pakai parameter X left sama parameter get height pakai yang Y dan right. Kemudian max ini nanti di plus 1 untuk X juga sama. Nanti kembaliin nilai dari X. Untuk yang ini juga sama, yang rotate left. Cuma dia itu kebalikannya. Di sini dia pakai X right, kan tadi Y left. Kemudian di sini keduanya pakai Y left, jadi dibalik. Nah, yang di sini ngeriternnya Y bukan X. Kemudian untuk mendapatkan balance vector di sini nama fungsinya getBalance yang parameternya struktur data node. Jadi ini nanti dia di return itu sebuah node yang sebuah itu returnnya itu tinggi dari node. Kalau misal dia 0, dia bakalan kembaliin 0. Kalau enggak, dia bakalan kembaliin tinggi node left dan juga tinggi dari node right itu dioperasikan. Berarti kiri dikurangi kanan seperti tadi. Kemudian di sini ada tambah node ke AVL. Jadi di sini membuat struktur data. Nama fungsinya insert AVL. Parameternya itu struktur data node-nya, kemudian integer ID, ada nama, jenis dan jumlah. Nanti dikondisikan dulu. Kalau kosong dia bakalan ngebuat node sama parameter yang dimasukkan itu. Nah, kalau dia itu ID-nya ada tapi tak dibandingkan ID-nya itu lebih kecil daripada node ID-nya, nanti dia itu bakalan ditaruh di sebelah kiri. Jadi nanti bakalan ngelakuin juga sebuah rekursif, dia nge-insert sebelah kiri. Itu parameternya ID, nama, jenis dan jumlah. Tapi kalau dia lebih besar, dia bakal insert tapi dia di sebelah kanan. Kalau nggak memenuhi semua, dia bakal langsung di return. Kemudian ini ada node height diisi 1 ditambah dengan max tinggi node sebelah kiri dan juga dibandingkan dari tinggi node sebelah kanan. Nanti dia bakal diambil pak yang max kemudian ditambah 1. Nah, di sini ada integer balance yang nilainya itu pakai function getBalance dan juga parameternya node. Kemudian di sini ada rotasi kalau nggak seimbang. Kalau balance-nya itu di atas 1 dan ID-nya itu lebih kecil daripada child left-nya itu, dia bakalan nge-rotate node-nya ini. Tapi kalau misal lebih kecil daripada negatif 1 dan juga ID-nya itu lebih besar pada kanan, child kanannya, dia bakal nge-rotate left dari node-nya ini. Tapi kalau balance-nya itu lebih besar pada 1 dan juga ID-nya lebih besar pada child sebelah kirinya, jadi nanti node left ini bakalan di rotate kiri, parameternya itu node left-nya itu, kemudian langsung di return dia itu di rotate kanan dari struktur data node ini. Kemudian kalau balance-nya itu lebih kecil daripada negatif 1 dan ID-nya itu lebih kecil daripada child ID sebelah kanan, dia itu bakalan nge-rotate node kanannya, bakalan simpen hasil rotate dari rotasi kanan child kanannya ini. Kemudian langsung dikembalikan pakai rotate left, isinya itu node-nya ini. Kalau sudah semuanya itu bakalan di return kalau misal dia nggak menuhin salah satu dari kondisi-kondisi itu. Kemudian di sini ada untuk BSD. Di sini ada function buat ke insert ke BSD, parameternya hampir sama seperti AVL tadi. Jadi kalau nggak ada itu langsung buat. Kalau ada lebih atau ada tapi dia itu lebih kecil ID-nya pada pairnya,
itu bakal ditaruh di sebelah kirinya, di insert rekursif lagi, parameternya juga sama. Itu juga berlaku untuk kanannya. Kalau sudah, itu di return langsung. Kemudian di sini ada function delete. Jadi ini delete dari database-nya, dari file txt-nya itu. Jadi untuk parameternya itu namanya, path file name ini, sama ID. Jadi dia melakukan proses file, buka filenya, kemudian dia disimpan di temporary. Kemudian kalau filenya 0, maka temporary-nya 0, dia bakal kembaliin gagal membuka file. Jadi dia ini bakalan buka salah satunya. Kalau salah satunya terpenuhi, bakalan berhasil. Nah, di sini file ID, integer file ID dan juga jumlah. Kemudian ada char nama dan juga jenis. Kemudian ada proses pengeskanan dari filenya itu. Kemudian dia bakalan ngeprint dari file itu, yaitu file ID, nama, jenis, dan jumlah. Kalau sudah itu nanti di close, temporary sudah di close, kemudian di remove, kemudian di rename jadi time.txt, yang path-nya itu ada nanti dari parameternya itu. Kemudian di sini ada penambahan node ke file. Jadi nama fungsinya add to file, parameternya file name, ID, nama, jenis, dan juga jumlah. Operasi file lagi, jadi file itu nanti buka file name dari parameter file name. Kalau filenya 0, bakal buka file. Kalau berhasil, dia bakal ngeprint dari filenya itu nama, jenis, dan jumlah. Kemudian dia bakal nutup filenya. Di sini ada membaca file dan juga membuat tree. Jadi namanya load from file, parameternya file name, root, dan juga use AVL. Jadi dia bakalan proses file lagi, buka. Kemudian kalau 0 gagal, nanti option gagal, ada ID, integer ID, jumlah, nama, dan juga jenis. Ini hampir mirip tadi seperti delete from file, cuma dia di sini bakalan isi root dengan data-data yang ada di filenya itu. Kalau sudah ditutup, di sini ada function buat nge-display, buat nge-print. Dia itu bakal ngecek dulu kalau 0, kalau nggak 0, dia bakalan rekursif manggil dari sebelah kirinya, karena kan ini urut ya, dia ambil sebelah kiri dulu. Ngeprint operasi string dengan isinya ini ada ID, nama, jenis, dan jumlah. Kemudian dia rekursif lagi, kalau misal yang kiri udah, dia nampilin sebelah kanannya. Jadi yang di sini function utama. Nah, pembuatan char file path yang isinya itu path dari file txt yang datanya. Kemudian pembuatan node root yang awalnya 0. Kemudian integer use AVL, di sini defaultnya 0 atau false. Kemudian ngeprint menu buat ditampilin nanti. Sama nge-scan pilihan dari user. Kalau user itu mau pakai metode mana. Jadi kalau mau 1, dia masukin 1, yaitu BSD. Kalau 2, yaitu AVL. Kemudian di sini ada inisiasi dari use AVL yang isinya itu yaitu atau true atau false. Kalau misal dari user milih 2, dia bakal kembali nilai true yang bakal disimpan di use AVL. Kemudian dia bakal ngeprint metode yang dipilih itu apa. Kalau dari user milih AVL, dia bakalan ambilin AVL. Kalau BSD, dia bakalan ambilin BSD. Kemudian di sini ada root yang bakalan nyimpan hasil dari load file yang parameternya file path tadi. Kemudian root dan juga use AVL ini, yaitu dia pakai AVL atau BSD. Kemudian ada pembuatan variabel pilihan. Kemudian di sini ada looping pakai do, while. Jadi yang pertama ini looping utama, bakalan nampilin menu.
Jadi yang pertama ada print tampilan semua data, tambahkan data, hapus data, dan keluar. Kalau misal dari user milih satu nampilin semua data, dia bakal ngeprint dulu header buat datanya, kemudian manggil function display in order yang rekursif tadi. Jadi datanya bakalan ditampilkan secara urut. Kalau milih dua, di sini menambahkan data, dia bakalan buat variabel dulu, ID, jumlah, nama, dan juga jenis. Kemudian minta user buat masukin untuk tiap-tiapnya. Kemudian kalau sudah, dia bakalan variabel rootnya itu bakalan diisi oleh yang pertama itu kalau dia pakai use AVL, dia itu bakalan pakai function insert pakai AVL. Kalau enggak, dia bakalan pakai insert BSD. Jadi dari parameter yang digunakan pada dua function ini itu dari inputan user tadi. Kemudian kalau udah, dia bakalan add to file. Jadi file path-nya tadi dimasukin dari parameter sama data-data yang udah dimasukin oleh user tadi. Kalau sudah semua, kemudian akan muncul print data berhasil ditampilkan, lalu case-nya ini bakalan di break. Untuk yang ketiga, di sini ada proses penghapusan. Jadi user itu bakalan diminta masukin ID yang bakalan dihapus. Jadi dia manggil function delete from file path tadi sama ID dari yang dimasukin user. Kemudian ngeprint data berhasil dihapus kalau ada. Jadi nggak ada validasi kalau misal datanya ada atau tidak. Kemudian yang keempat ada keluar dari program, yaitu nge-break cache-nya dan juga loop-nya. Kemudian kalau yang terakhir itu nggak ada di opsi pilihan masukannya, bahkan ngeprint pilihan tidak valid. Nah, di sini selama pilihannya itu bukan 4, while-nya yang di utama tadi, itu kodenya nggak bakal berhenti. Jadi akan ngulangi terus selama pilihannya tidak 4. Kemudian yang terakhir ada return 0 sebagai akhir dari program function main-nya. Kemudian untuk datanya, di sini ada 11 data, yaitu data tanaman dan juga pohon. Di sini saya akan mencoba buat ngerangnya. Oke, di sini kita akan mencoba programnya. Jadi kita run dulu. Kita pilih BSD, tampilkan semua data. Di sini data namanya dari ini database-nya. Kemudian kita coba buat tambahkan data. Nama tanamannya sepatu, jenisnya bunga 14 jumlahnya. Kita tampilkan lagi, di situ udah muncul sepatu. Kita coba cari data dengan ID 175. Di sini keluar yaitu pohon jati. Kemudian kita coba hapus data. ID-nya 175. Kita coba tampilkan lagi. Di sini pohon jatinya sudah tidak ada. Nah, di sini pohon jati juga sudah tidak ada. Ini juga sama untuk metode AVL-nya. Nah, sama juga, sama seperti tadi. Itu saja.